3 pekan tak dapat kepastian, buruh pabrik bulu mata di Garut dirikan tenda. Desa Karangligar, Karawang terendam banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet. Minyak kita langka di pasaran, sudah sepekan pedagang tak dikirimi barang. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Bersama saya Ninda Destiadi akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, buruh pabrik bulu mata di Garut yang di PHK sepihak mendirikan tenda di halaman pabrik karena sudah hampir 3 minggu ini tidak mendapatkan kejelasan terkait hak mereka. Buruh khawatir pemilik tidak memiliki itikat baik sehingga mereka harus menjaga satu-satunya aset pabrik hingga langkah konkret dilaksanakan perusahaan. Buruh pabrik bulu mata PT Dambi Internasional di Jalan Ahmad Yani Timur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, mendirikan tenda di halaman pabrik. Setelah 3 pekan ini, nasib mereka belum juga ada kejelasan dari pihak pabrik. Tujuan pendirian tenda ini adalah untuk menjaga aset pabrik agar tidak dijual sepihak. Terlebih, nasib mereka belum jelas dan hak-haknya pun belum terpenuhi. 1 dari 2.000 lebih buruh mengutarakan keresahannya dan berharap ada langkah konkret penyelesaian yang baik dari pemilik perusahaan. Itu secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada karyawan karena sepihak itu. Nah, kalau sekarang kejelasannya gimana, Mas? Kejelasan sekarang pihak manajemen tidak ada pemberitahuan kepada pihak pekerja juga dan pihak manajemen juga tidak mau menemui para pekerjanya. Mungkin dari sekarang kami mendirikan posko seperti yang Bapak lihat. Tujuan kami itu ya untuk menjaga aset-aset perusahaan supaya tidak keluar. Karena yang kita punya hanya aset di sini, nggak ada lagi yang di dalam. Gitu, Pak. Desa Karangligar, Karawang terendam air luapan Sungai Citarum dan Cibeet ketika curah hujan tinggi Minggu siang 2 Maret 2025. Ribuan warga terdampak mengungsi karena rumahnya tidak bisa ditempati. Banjir merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk, Jambe Barat, Karawang sejak tanggal 1 Maret 2025. Banjir terjadi saat curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Karawang dan mengakibatkan luapan air dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet menggenangi pemukiman warga, termasuk sawah dan akses jalan penghubung desa. Sebagian besar warga memilih mengungsi karena rumahnya yang terendam banjir. Berdasarkan data yang diterima, sebanyak 303 rumah terendam, sementara lebih dari 11.000 jiwa terdampak akibat banjir ini. Sudah berapa hari di sini, Bu? 2 malam. Sudah 2 malam. 2 malam. Air masih tinggi yang merendam rumah? Iya. Masih kisaran berapa? Oh, kalau warung teh saya sepinggang ya, sini masih sepinggang. Masih sepinggang. Depannya. Kalau dari total semua? Iya. Kalau dari total semua lebih dari 400 jiwa. Kalau dari rumah lebih dari 300 rumahan. 305. Kalau jiwa, Pak, sekitar berapa? Kalau jiwa sekitaran 1.500 jiwaan. Terdampak. Ya. Saat ini mereka yang terdampak kemana, Pak? Ya, untuk sementara ada yang di desa, ada yang di rumah-rumah warga yang nggak terkena banjir, ada juga yang di rumah sanak saudaranya juga gitu.
Minyak kita yang merupakan produk dari program pemerintah dalam menekan harga minyak goreng di pasaran saat ini langka ditemukan. Di pasar tradisional Sumber Kabupaten Cirebon, minyak ini tidak lagi dimiliki pedagang semenjak 1 pekan terakhir. Kelangkaan minyak goreng merek Minyak Kita yang merupakan produk dari program pemerintah dalam menekan harga minyak goreng di pasaran langka ditemukan. Di Kabupaten Cirebon, menurut salah satu pemilik warung sembako di Pasar Sumber Cirebon, sudah lebih dari sepekan ini dirinya tidak lagi menjual Minyak Kita. Juriah mendapatkan pengiriman terakhir pada 1 pekan menjelang Ramadan dengan harga Rp17.000 per liter dari HET Rp15.700. Hari ini, informasi yang didapat dari agen, kalaupun ada, harga Minyak Kita bisa mencapai Rp18.000 per liter. Juriah kesal dengan kondisi ini, justru dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab dengan memalsukan Minyak Kita dengan minyak curah berkualitas rendah. Mereka menjual murah Minyak Kita dengan botol atau pouch, namun isinya berbeda. Minyak kita itu banyak yang minyak curah dimasukin botol tulisan Minyak Kita. Kayak gitu kebanyakan. Nah, tapi saya nggak mau nerima kalau ada yang botolan terus tulisan Minyak Kita tapi minyaknya hitam. Itu kan kayak minyak curah dimasukin ke botol. Kenapa Bu nggak sesuai head? Ya nggak tahu orang saya jualnya apa, belinya nggak dapat segitu, kata saya gitu. Titin Sutina, pedagang gorengan dari Sumber pun mengeluh. Dia terpaksa menggunakan minyak goreng curah karena sudah lagi tidak menemukan Minyak Kita. Iya, susah dicarinya. Terus Ibu pakainya apa gantinya? Ya gantinya minyak curah, habis yang botolan isinya kecil. Oh, kalau yang botol sedikit? Iya, sedikit. Harganya tinggi padahal? Harganya tinggi. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. 700 maung diserahkan Menteri Pertahanan. Informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. .700 unit maung MV3 produksi Pindad didistribusikan Kementerian Pertahanan ke TNI Polri di Pangkalan Udara Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Penyerahan dilakukan langsung Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 produksi PT Pindad kepada TNI dan Polri. Total kendaraan khusus yang dipesan sebanyak 4.000 unit, terdiri dari varian maung jelajah, maung tangguh, dan maung komando. Kendaraan khusus ini akan diterima oleh personel mulai dari Panglima TNI, Polri, Kepala Staf Angkatan Darat, hingga ke tingkat desa. Ini namanya maung vehicle. Dan ini kita peruntukkan sekarang dan ini akan bertahap secara terus. Frans Umbudata resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Kristen Maranatha periode 2025-2030. Frans bertekad membawa Universitas Kristen Maranatha sebagai institusi yang unggul secara akademik dan memberi dampak bermakna bagi masyarakat dan dunia. Universitas Kristen Maranatha dipimpin rektor baru ialah Frans Umbudata yang resmi dilantik pada 1 Maret 2025 menggantikan Sri Widiantoro. Frans Umbudata akan menjalankan mandat sebagai Rektor Universitas Kristen Maranatha masa bakti 2025 hingga 2030. Frans Umbudata dalam mengemban amanat sebagai rektor bertekad untuk memperkuat budaya akademik yang unggul, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Selain itu, Frans juga ingin menjadikan Universitas Kristen Maranatha yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi dapat memberikan dampak yang bermakna bagi masyarakat dan dunia.
menerima tugas memangku jabatan Rektor Universitas Kristen Maranatha. Meyakinkan bahwa mahasiswa betah untuk dididik dan belajar di kampus Universitas Kristen Maranatha. Meyakinkan mereka menjadi bagian dari upaya memanusiakan mereka, meyakinkan bahwa ICE yaitu Integrity, Care, and Excellence diinternalisasi tidak saja oleh di kalangan dosen dan mahasiswa dan karyawan, tapi terutama sekali bagi mahasiswa kita, karena mereka lah yang akan menjadi modal bangsa ini untuk maju di era abad ke-21, teristimewa untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Dengan adanya catatan-catatan dari yayasan ini, harapan kami adalah apa yang akan dilakukan atau dipimpin oleh Prof. Frans ini tadi terkait menjadikan mahasiswa sebagai fokus, ini juga benar-benar bisa bersinergi dengan yang menjadi pokok-pokok pikiran atau catatan yayasan. Jadi itu bisa sinergi antara yang akan dijalankan oleh Prof. Frans dengan apa yang akan kita lakukan dari sisi yayasan. Pergantian kepemimpinan Rektor Universitas Kristen Maranatha ini merupakan peristiwa penting bagi perjalanan Maranatha. Pergantian rektor menandai milestone Universitas Kristen Maranatha sebagai titik untuk memulai langkah yang lebih besar menuju cita-cita yang lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, di Kota Bandung terdapat masjid yang sangat indah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Kota Bandung yang hingga kini masih kokoh. Menariknya adalah terdapat cerita sejarah serta perpaduan arsitektur khas Eropa dan Jawa. Masjid Besar Cipaganti merupakan salah satu masjid tertua di Kota Bandung, Jawa Barat, saudara. Dan bayangkan saja, peletakan batu pertama pada masjid ini dilakukan pada tanggal 7 Februari 1933 atau 11 Syawal tahun 1351 Hijriah. Dan yang membuat Masjid Cipaganti ini menarik bukan hanya soal sejarahnya saja, tapi Masjid Besar Cipaganti memiliki desain interior yang unik, indah, dan tak biasa. Kita lihat keindahannya seperti apa. Di utara Bandung, Masjid Besar Cipaganti berdiri. Tepatnya berada di Jalan RAA Wiranatakusumah atau dulu warga Bandung mengenalnya dengan Jalan Cipaganti. Masjid ini terbilang cukup tua atau bisa disebut yang paling tua yang ada di Bandung bagian utara. Karena dibangun bersamaan tahunnya dengan lahirnya klub legendaris sepak bola Bandung, Persib pada tahun 1933 silam. Masjid ini dirancang oleh arsitek Belanda, Charles Prosper Wolfsmaker, yang juga merupakan profesor di Teknis Hogeschool Bandung, yang sekarang adalah Institut Teknologi Bandung. Yang membuat masjid ini makin bernilai adalah karena arsitekturnya yang khas dan memiliki karakter tersendiri. Arsitektur masjid mencerminkan perpaduan unsur budaya timur dan barat dengan nuansa Art Deco khas Eropa, sentuhan seni tradisional Jawa, dan pengaruh kaligrafi Timur Tengah. Sejak awal pendiriannya, Masjid Cipaganti telah menjadi pusat penyebaran dan studi Islam di kawasan Bandung Utara, serta menjadi saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat Masjid Besar Cipaganti, yang pertama kita ambil dari segi nama ya. Namanya adalah dulu Kaum Cipaganti. Nah, setelah Kaum Cipaganti, beberapa lama proses perjalanan, jadilah ada pergantian nama. Ketika itu saya lupa lagi tahunnya, itu menjadi Masjid Raya Cipaganti. Nah, Masjid Raya Cipaganti ini bukan menandakan bahwa Masjid Cipaganti ini merupakan Masjid Raya Provinsi, tetapi Masjid Raya Cipaganti ini adalah letaknya berada di Jalan Raya Cipaganti. Hingga saat ini Masjid Besar Cipaganti masih berdiri kokoh dan selalu menjadi tempat peribadahan umat Muslim. Tak terkecuali saat bulan Ramadan 1446 Hijriah ini,
Jemaah berbondong-bondong menghabiskan waktu puasanya dengan beribadah di masjid ini. Masjid yang berkapasitas 1.000 jamaah ini pernah menjadi markas persembunyian Tentara Pembela Tanah Air atau PETA sekitar tahun 1950-an. Dan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, sering menggunakan masjid ini sebagai tempat pertemuan penting saat berada di Bandung untuk merencanakan kemerdekaan. Dengan cerita sejarah dan juga keindahan dari Masjid Besar Cipaganti ini, tempat ini seringkali menjadi tempat penyebaran agama Islam di kota Bandung. Nah, selain itu, tak terkecuali pada saat bulan suci Ramadan seperti ini, saudara. Banyak sekali kegiatan ibadah yang dilakukan masyarakat di Masjid Besar Cipaganti. Ninda Destiani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Penyerang timnas Ole Romeni akhirnya cetak gol pertama untuk timnya Oxford United saat jumpa Coventry City di divisi Championship Inggris. Diturunkan sebagai ujung tombak dalam posisi 4-2-3-1, Ole Romeni tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih. Pemain yang baru saja mendapat paspor Indonesia ini berhasil mencetak 1 gol pada laga kontra Coventry City. Menerima umpan Placheta, sontekan Ole Romeni berhasil berbuah gol menit 53. Ini jadi gol pertama pemain 24 tahun bersama Oxford dari 6 pertandingan yang telah dilalui. Sayang, gol mantan pemain FC Utrecht ini gagal membawa timnya meraih kemenangan. Di akhir laga Oxford menyerah 2-3. Sementara kemenangan besar berhasil diraih PSM Makassar. Tandang ke markas tim zona merah Madura United. Cuku Eja Permak sang tuan rumah 3 gol berbalas 1. Tandang ke Stadion Gelora Bangkalan, PSM Makassar sempat kesulitan membongkar rapatnya barisan pertahanan Madura United. Gol pemecah kebuntuan akhirnya hadir 4 menit selepas jeda. Nermin Haljeta membawa PSM memimpin 1-0. Terus menekan, Cuku Eja akhirnya berhasil menggenapkan skor di menit 54. Victor Detan menggandakan skor bagi sang tamu menjadi 2-0. Unggul 2 gol tak membuat Cuku Eja mengenturkan serangan. Serbuan PSM akhirnya kembali berbuah gol di menit 70. Victor Detan menjadi pelayan bagi brace yang diciptakan Nerman Haljeta. Di masa injuri, Madura United sempat membalas. Sayang, gol Lulinya gagal menyelamatkan Madura United dari kekalahan. Kemenangan ini membuat PSM Makassar naik ke posisi 6 dengan mengumpulkan 39 poin, hanya kalah selisih gol dari Bali United. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.